untuk teman-teman yang ada di rumah. Kita hari ini ngapain nih Kak Yosef? Seperti biasa kita mau bawain firman Tuhan untuk Oke. sama-sama kita renungin sama adik-adik di rumah juga, Kaina. Bener banget. IMPT. BT. Nah, sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan dulu bacaannya. Dari mana Kak Yosef pembacaannya kita hari Pembacaannya ini? hari ini kita dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Jadi bisa disiapin dulu Alkitabnya biar Alkitabnya terbuka dulu. Betul. Kalau udah siap semua, sebelum kita mulai, Kakak pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membangun kami pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami ingin membaca sedikit dari firman-Mu dan mendengarkan renungan-Mu pada pagi hari ini. Sertailah kami, bimbinglah kami sehingga kami dapat memahami, mengerti isi dari firman-Mu sehingga kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. Saya- Mungkin kita baca bergantian kali Kaina ya. Bisa, oke. Saya mulai dulu. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan mereka itu terpaksalah aku naik. Dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitahukan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-manapun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Terpujilah Kristus, haleluya. Oke, demikian jauh bacaan kita pada hari ini. Nah apa nih Kak Yosef nih bacaan kita hari ini nih Kak? Kita pembicaraan kita hari ini dengan tema menyampaikan kebenaran bagi keselamatan bangsa kita. Benar banget. Nah di pembacaan kita ini membahas Alkitab ini mengenai Paulus ya Kak? Mengenai Paulus. Jadi Paulus tadi dibilang dia ditangkap di Yerusalem, terus dibawa ke Roma. Pas di Roma dibilang kalau Paulus nih nggak salah apa-apa.
dibalikin lagi ke Yerusalem. Yerusalem bilang enggak, dia salah. Akhirnya Paulus minta bantuan saudara-saudaranya, dasarnya seperti itu. Itu karena pelayanan dia ya Kak, pelayanan dia ingin memberitakan mengenai kebenaran itu ya Kak. Mengenai kebenaran, kan tahu sendiri Tuhan Yesus kan awal-awal kan dimusuhin tuh sama kalangan Yahudi, kalangan tinggi dimusuhin. Nah mungkin karena Paulus ini akhirnya percaya dengan Tuhan Yesus, padahal dia sebelumnya kan kalangan orang-orang Yahudi yang ahli Taurat gitu kan. Terus akhirnya dia dimusuhin, dan setelah itu dia diserahkan ke Roma, karena Roma kan zaman dulu Roma daerah kuasanya besar tuh kan. Nah, iya benar banget tuh Kak. Nah dia di sini kayak sudah bilang, dia itu sebenarnya nggak salah. Dia itu pasti cari kan, ditanya apa kesalahannya, dia bilang nggak ada kesalahan dia gitu. Nah kalau zaman sekarang ibaratnya dia kena hoax nih Kak, kena ujaran kebencian Kak. Yeah. Nah itu tantangan karena apa? Dia ada berbohong yang udah berlarut-larut mengenai pelayanan Paulus itu, sehingga orang lain tuh berusaha untuk menjatuhkan dia dengan mungkin mencari-cari kesalahan dia yang mungkin sebenarnya itu bukan kesalahan dia gitu, menyebarkan hal-hal yang nggak benar mengenai si Paulus itu Kak. Makanya ada di sini kan dia bilang dia mau menjelaskan nih, karena dia mau menjelaskan pun orang-orang pada nggak percaya. Karena udah saking kebohongannya itu tuh udah parah banget nih Kak, ibaratnya Kak. Nah itu makanya dia di sini dia bilang mau mengajukan banding ke kekaisaran. Nah di sini ada ayat 18 itu juga bilang Kak, kesalahan pun padaku tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Nah itu Kak, berarti dia emang benar-benar nggak salah, cuman orang berusaha untuk membuat dia ditangkap atau dihukum Kak. Sampai akhirnya dia harus banding ke kaisar ya. Iya. Mungkin ini zaman sekarang juga banyak kali kayak banyak banget Kak. Hoax tentang seseorang, fitnah, ujaran kebencian tentang seseorang. Kalau sekarang mungkin lewat sosial media, jadi lebih cepat malah dari zaman lebih ini. cepat banget. Iya. Terus kalau zaman ini mungkin masih ngomong-ngomong masih rada lama. Kalau sekarang kan sangat berbahaya karena sangat cepat, terus orang bisa tanpa baca semua bisa langsung nge-share. Iya, benar banget. Bisa langsung nge-share, dan dampaknya kok ke masing-masing pribadi itu sangat besar karena kalau di sosial media sekarang ya. Iya, ini berhubungan banget nih Kak, buat kehidupan adik teman-teman teruna saat ini kan. Apalagi dalam sosial media mereka bisa menerima semua informasi Kak, tanpa tahu informasi itu benar apa enggak. Nah itu juga kayak Paulus nih, dia udah ibaratnya dia korban kebohongan, cuman dia tetap mempertahankan dirinya untuk menyampaikan kebenarannya Kak. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan tadi dibilang dia mau banding ke kaisar tapi tidak untuk mengadukan teman-temannya. Iya. Ayat ke berapa ya itu? Dia mau mengadukan kaisar. Ayat ke-19. Terpaksa aku naik banding kepada kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Bayangin, dia udah dibilang dia salah padahal nggak salah. Sampai jauh-jauh dari Yerusalem ke Roma tuh lumayan jauh loh. Terus dibilang nggak bersalah, teman saudaranya sendiri, orang-orang kaumnya dia bilang dia bersalah. Terus dia naik banding, tapi dia tetap bukan untuk mengadukan bangsanya sendiri. Bahkan kalau di akhir-akhir dia masih nggak fokus untuk ngomongin enggak, saya nggak salah, tapi dia malah dibilang di sini menceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi dia berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Bayangin, dia udah disalah-salahin sama teman-temannya, dibuang ke Roma jauh-jauh. Orang Roma yang orang asing yang nggak kenal sama dia bilang dia nggak salah, tapi orang-orang daerahnya sendiri bilang dia salah. Bener. Dan dia nggak mau nggak mau mengadukan mereka ke kaisar, tapi juga tetap fokus untuk memberitakan firman Tuhan untuk bangsanya sendiri. Dan itu pelajaran banget. Itu pelajaran banget Kak. Nah ini artinya apa Kak? Dalam memberitakan kebenaran pun itu sulit banget. Ya. Bukan dari orang lain, bukan dari orang di luar kita, orang sesama kita pun kayak Paulus kan, dia orang sesama bangsanya sendiri yang ibaratnya menjatuhkan dia. Nah itulah zaman sekarang pun juga banyak gitu Kak. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, teman-teman teruna dimanapun nanti mereka sekolah, kita sebagai pembawa kabar keselamatan Kak, kabar sukacita. Nah pasti
suatu saat pasti akan ada kayak Paulus ini. Perjalanan hidup kita tuh nggak gampang Kak, pelayanan tuh nggak gampang, banyak tantangan. Cuman ada satu Kak nih di ayat 18. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Nah, ini maksudnya apa Kak? Maksudnya kayak tadi, dia dalam pelayanan itu nggak gampang. Banyak orang berusaha menjatuhkan kita, banyak orang dalam kita memberikan kabar kebenaran, banyak orang yang mungkin menganggap kita berbohong segala macam. Nah, itu sulit banget Kak. Tapi apa? Di sini dikatakan bahwa kita tuh hidup ini tuh kesempatan Kak. Kita harus bisa memanfaatkan waktu kita untuk apa? Menyampaikan kabar kebenaran, menyampaikan kebaikan, menyampaikan sukacita melalui apa? Melalui tindakan dan perkataan kita itu Kak. Nah, itu dia yang masih berhubungan banget bagi teman-teman. Apalagi tadi kayak saya sempat bilang kan, apalagi dalam bersosial media. Di zaman dulu aja ibaratnya hoax tuh. Hoax bisa gampang nyebar. Apalagi sekarang cuma dari HP dipegang sehari-hari, betapa cepatnya itu kan. Nah, itu bisa berdampak banget. Nah, jadi buat teman-teman nih, seperti yang ada orang yang menjatuhkan Paulus ini, kita juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari secara nggak langsung kita kadang selalu mempercayai kan, malah nge-share oh belum tentu bener nih nge-share, lalu belum tentu nggak tahu bohong atau benar tiba nge-share. Nah, jadi zaman sekarang ini perubahan tuh kita nih sebagai pembawa kabar sukacita, membawa berita kebenaran dan memberikan pengharapan itu bukan hanya secara langsung doang Kak, tapi di kita bersosial media pun juga, dimanapun itu tetap perbuatan kita harus tetap berpegang teguh pada Tuhan. Jadi kita harus mulai nih memberikan hidup kita kasarnya nggak cuma bahas Alkitab, bahas Alkitab di gereja aja deh, baca Alkitab di gereja aja, tapi mulai dalam kehidupan sehari-hari mulai diakui Tuhan. Kalau di Alkitab kan bilang akuilah Tuhan dalam segala jalanmu maka dia akan lurus. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu maka dia akan meluruskan jalanmu. Jadi mulai diakui Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang mungkin ada caranya masing-masing, ada yang ngakuin lewat status di bio di IG atau status di mana, atau ada yang ngakuin dengan caranya berbeda-beda cara ngakuinnya. Nah, yang harus kita pastikan adalah kita jangan sampai kayak musuh-musuhnya Paulus di sini nih, jadi orang yang dia ngapain sih kok sok-sok Kristen banget, taruh di ini, atau dia kenapa sih kok gini. Tapi tugas kita adalah ya gimana setiap orang punya cara sendiri untuk mengakui Tuhan dalam hidupnya. Karena kalau di perjanjian lama disebut rata-rata, kalau di perjanjian lama kan disebutnya 1/10 kalau nggak 1/7. Jadi dari segala hartamu 1/10-nya kasih Tuhan, atau 1/7-nya kalau misalnya kan hari kan ada 7, satunya kasih buat Tuhan. Kalau di perjanjian baru Tuhan Yesus bilang kan kasihlah Tuhan dengan segala seluruh akal budimu, seluruh kepintaranmu, semuanya. Jadi 100% kalau yang untuk versi yang Tuhan Yesus mau untuk kita terapkan. Jadi mulai kalau dari pembacaan kasih ini khususnya kan untuk bangsa kita sendiri dulu deh. Mungkin kalau bangsa Indonesia kegedean, mulai dari keluarga. paling kecil tuh keluarga, baru teman-teman sekolah, teman-teman main di lingkungan rumah. Teman main di lingkungan rumah yang mulai dari kecil dulu aja, yang dimana kita bisa tunjukin ini loh, kalau Tuhan Yesus tuh udah mati bukan buat kita doang, buat semuanya, asalkan percaya mereka bisa selamat gitu. Malah kakak pribadi pernah dengar orang kesaksian yang itu bikin kaget sih. Dia pernah kesaksian gini, menurut dia lebih penting keselamatan temannya daripada lebih baik keselamatan sahabatnya daripada persahabatan itu sendiri. Dia sampai sebegitunya. Jadi karena dia ngerasa apa sih artinya persahabatan? Persahabatan kita dua orang yang saling mengasihi kan. Kalau di sisi lain, di sisi kalian percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyelamatkan, kalau kalian sangat percaya, otomatis biasanya akan mau menceritakan ke orang lain, akan mau share. Jadi sampai dia waktu itu sempat ada pembicara gitu, dia ngomong gitu, menurut dia keselamatan temannya lebih penting daripada pertemanan itu sendiri.
sampai sebegitunya dia mau untuk share firman Tuhan. Maka jadi kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah diselamatkan nih, mungkin di Alkitab banyak yang orang-orang suka nggak percaya anak-anak Allah, anak-anak Allah, terus anak-anak terang, garam dan terang dunia gitu-gitu. Nah, kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan nih, kita bawa ke bangsa kita, seperti apa inti pembicaraan hari ini, berani bawa ke bangsa kita kayak Paulus, ya demi keselamatan mereka semua, karena kan Tuhan Yesus sudah menyelamatkan mereka semua, bukan cuma kita aja. Bener banget Kak, itu dari hal kecil aja tuh Kak. Kayak tadi hal kecil yang mungkin Paulus alami itu hanya diawali mungkin hanya 1-2 orang yang bilang menyebarkan kebohongan, cuman itu bisa berdampak sangat besar Kak. Nah sama buat teman-teman di rumah juga, teman-teman adik dan teman-teman teruna dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai anak Tuhan, kita diutus Tuhan, kita udah ditebus Tuhan, bukan berarti kita tidak ada tugas. Kita dalam dunia ini ada tugas untuk memberitakan kebenaran, memberitakan kabar sukacita melalui sikap dan perbuatan kita. Dan kayak tadi Kak Yosef juga bilang, dimanapun itu kita bisa melakukannya. Apalagi zaman sekarang sosial media itu kita nggak tahu nih orang ngomong bener apa enggak gitu kan. Jadi kita juga harus bijak. Jadi memberitakan kabar sukacita bukan berarti kita harus menurut Mazmur sekian segini-gini, nggak selalu dengan seperti itu. Cuman melalui sikap dan perbuatan kita bisa menunjukkan bahwa kita ini sebagai anak Tuhan loh gitu. Kita sebagai anak Tuhan, tebus Tuhan, Tuhan mempunyai atas diri kita harus melakukan setiap kehidupan kita sesuai dengan juga kehendak Tuhan gitu. Dimanapun itu, mau kalian berteman, kayak tadi kayak juga bilang, dari hal kecil aja, dari dalam rumah gitu, dari lingkungan terkecil, lalu ke teman-teman sekolah. Nah itu juga akan berdampak besar. Dari hal kecil pun itu bisa berdampaknya besar. Nah gitu. Apalagi kita mau menyambut ini ya, HUT kemerdekaan, benar banget. Nah hari kemerdekaan itu bukan berarti teman-teman teruna kita nggak usah mikirin Kak, udah merdeka Kak gitu. Enggak, mereka ini penerus bangsa kan. Iyalah, penerus generasi bangsa yang nantinya akan mempertahankan negara kita ini. Jadi bukan berarti melihat dari hal kecil. Kayak Paulus tadi, Paulus memberitakan kebenaran untuk apa? Untuk memerdekakan, memberitakan kebenaran yang ada di wilayahnya yang menurut dia nggak benar. Nah itu juga dengan teman-teman teruna dalam kehidupan sehari-harinya, bukan berarti karena masih sekolah, karena masih senang-senangnya main Kak, bukan berarti kita tanpa harus memikirkan bagaimana apa yang kita lakukan. Dari pembacaan kita ini berarti apa? Kita harus memanfaatkan setiap kesempatan yang kita miliki untuk apa? Untuk melayani Tuhan, menyebarkan, memberitakan kabar sukacita, menyampaikan kebenaran tentang kebaikan Tuhan. Melalui apa? Bukan hanya melalui perkataan doang, melalui sikap perbuatan kita. Dan yang paling penting buat teman-teman yang sering bersosial media juga, itu harus tetap ada sukacita. Jangan sampai ikut-ikutan menyebarkan berita kebohongan. Betul. Jadi karena kan zaman sekarang sosial media ini lagi sangat booming, sangat berkembang di kalangan adik-adik juga, dan pemakainya itu dari segala umur. Kadang kita marah pas kita ketemu orangnya masih SD, nggak bisa dimarahin juga. Jadi ya jaga hati, sama-sama jaga hati, jaga perkataan kita juga di sosial media, di kehidupan sehari-hari bahkan. Karena ya kan Tuhan Yesus nggak pernah datang bawa agama. Nanti orang-orang akan menyembah saya, agamanya akan jadi agama Kristen. Enggak, Tuhan Yesus dibilang Tuhan Yesus tuh bawanya gaya hidup. Dia nggak bawa kitab dari surga gitu, enggak. Dia bawanya gaya hidup. Cara hidupnya Tuhan gimana, yang peduli sama orang lain, bahkan dibilang kasarnya lebih dari dirinya sendiri. Peduli itu melakukan firman Tuhan, firman Allah. Nah itu yang Tuhan Yesus kasih ke dunia. Jadi enggak pakai ayat segini enggak. Itu Tuhan kita yang saat terakhirnya dia sama-sama bilang jadikanlah semua bangsa muridku. Nah itu tugas bukan cuma untuk ibu pendeta atau bukan cuma kakak layan, tapi tugas-tugas kalian semua yang sudah diselamatkan, sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Dan caranya gimana? Ya di lingkungan kita, kalau mau lebih besar ya di bangsa kita ini. Benar banget. Karena kita juga percaya kalau ya puji Tuhan kita udah tanggal 17 nanti kita
75 tahun. Bukan muda lagi itu Kak. Bukan muda lagi itu ya. Udah PKL gitu. Udah mau mah. Udah PKL gitu. Jadi kita percaya juga kalau 75 tahun itu bukan cuma karena usaha kita, bukan cuma karena kehebatan kita, tapi juga karunia Tuhan. Dan kita percaya kedepannya nih pasti Tuhan punya rencana buat negara kita Indonesia ini. Karena tadi dibilang kan kalau kita dengar kan Tuhan, ada yang bilang kalau Tuhan Yesus tuh di Israel sana, tapi puji Tuhan di sini ada yang menurut kakak sendiri, kakak ngerasa senang dengarnya di ayat ke-28. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Puji Tuhan banget, kita masih kebagian nih keselamatannya nih. Kita padahal jauh dari Israel, tapi dibilang sini keselamatan ini akan diberitakan kepada bangsa lain, bangsa Indonesia juga termasuk, dan akan mendengarnya. Jadi jangan khawatir kalau bangsa Indonesia sekarang mayoritasnya sebelah, mungkin enggak. Kita percaya sama firman Tuhan aja deh. Kalau bisa keselamatan ini. Benar banget. Nah, jadi dari pembelajaran kita hari ini Kak, kesimpulannya apa nih yang buat adik-adik bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin kalau kesimpulannya jadi jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan. Mungkin kalau memberitakan Tuhan nggak harus kasih ayat Alkitab ya, tapi mengakui Tuhan aja, dia mengakui Tuhan dulu. Setelah itu mulai dari kehidupan sehari kecil-kecil di rumah, dengan orang tua, baru dengan tetangga, agak untuk memperkenalkan Tuhan lah ke sekitar kita. Betul. Mungkin kalau dari kakak, kita sebagai anak Tuhan dalam memberikan pelayanan, mengabarkan kabar sukacita itu nggak gampang, banyak tantangannya. Nah, ketika tantangan, teman-teman jangan takut, jangan khawatir, Tuhan pasti akan menolong kita. Jangan menganggap nih teman-teman kalian masih muda, masih kecil, jangan. Dari sekarang pun kalian bisa memberitakan kabar sukacita. Lalu apa? Kita bilang sikap dan perbuatan kita. Karena apa? Hidup kita ini penuh dengan kesempatan. Kesempatan itu harus kita pergunakan sebaik mungkin untuk memberitakan kabar sukacita itu. Dan satu lagi, kita memberitakan kabar kebenaran Kak, bukan kabar kebohongan. Itu aja pembelajaran kita hari ini. Kakak minta tolong Kak Asep untuk tutup dalam doa. Kita akhiri bacaan kitab kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami ya Tuhan, bersama-sama adik-adik di rumah dan kami di sini Kakak Layan. Terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi rema bagi kami, agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami bisa semakin berani Tuhan untuk mengakui Engkau, dan biarlah firman-Mu semakin dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Sekian renungan terunak pada hari ini. Selamat hari Minggu. Stay safe teman-teman, jaga kesehatan.